Pengacara Peggy Setiawan bongkar identitas dua wanita yang jemput Vina Cirebon. Blak-blakan pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengurai petunjuk baru soal kasus Vina Cirebon. Tony RM secara gamblang membongkar identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon sebelum kejadian di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Petunjuk baru tersebut diungkap Tony RM lantaran tak puas melihat penyelidikan kasus Vina Cirebon yang berlarut-larut. Tony bahkan gusar lantaran kliennya, Peggy Setiawan terus dituding terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Padahal menurut Tony, alih-alih Peggy Setiawan, ada dua wanita yang paling tahu ada kejadian apa sebelum Vina ditemukan tak bernyawa di flyover jembatan Talun malam itu. Dua wanita tersebut diungkap Tony adalah yang menjemput Vina sebelum kejadian nahas. Fakta tersebut diketahui Tony setelah menonton podcast Uya Kuya bersama Linda, teman almarhumah Vina yang pernah dicurigai terlibat. Vina disamper oleh dua perempuan, yang satu gemuk yang satu kurus. Ini menarik, saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya ke kakaknya Vina, Marliana, ungkap Tony RM dalam konten YouTube Uya Kuya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Pasca mendengar petunjuk baru tersebut, Tony pun langsung mengcross-cek kebenaran ke kakaknya almarhumah Vina, Marliana. Dari konfirmasi tersebut, Tony shock lantaran Marliana membocorkan informasi mengejutkan, bahwa memang benar Vina dijemput oleh dua wanita sebelum tewas. Kata Tony ke Marliana, "Mbak, apakah benar Vina sebelum kejadian itu dijemput oleh perempuan?" Kata kakak Vina, "Oh iya benar, Vina dijemput sebelum Isya," imbuh Tony RM. Lebih lanjut, Tony RM pun membocorkan identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon. Namun hanya satu wanita yang namanya diingat Marliana. Sementara wanita yang satu lagi hanya diingat cirinya saja. Menurut kakaknya Vina, Vina menjelaskan saat itu yang menjemput namanya Mega. Tapi, nama yang satunya enggak tahu, pungkas Tony RM. Dari petunjuk baru itu, Tony pun meyakini bahwa dua wanita tersebut tahu persis insiden tewasnya Vina. Kalau berdasarkan teori kriminologi, mengungkap tindak pidana itu kan selain dari HP dan CCTV, bisa juga melalui orang yang menjemput Vina. Ternyata di sini, putusan pengadilan, tidak ada peristiwa Vina dijemput sebelum kejadian, ungkap Tony RM. Karenanya, Tony curiga jika wanita bernama Mega tahu apa penyebab Vina meregang nyawa bersama Eki. Vina dijemput abis Isya, jam 9:30 kan kejadian. Berarti yang namanya Mega ini tahu persis kejadian. Ini harus dicari, Mega, ujar Tony. Usai mengetahui fakta tersebut, Tony menyebut bahwa kakak Vina justru tak pernah diminta keterangan oleh kepolisian. Padahal yang tahu persis sosok Vina adalah Marliana. Supaya penyidik melakukan pemeriksaan, kakaknya Vina harus menerangkan keterangannya di BAP. Melihat di putusan ini, pihak keluarga yang dimintai keterangan, pihak Vina hanya wasnadi otong bapaknya. Vina menyatakan tidak pernah menyampaikan Vina dijemput, yang tahu kakaknya, ucap Tony. Lantaran hal tersebut, Tony pun meminta Hotman Paris agar menyarankan kepada penyidik supaya memeriksa Marliana. Mekanismenya, Mbak Marliana melalui pengacaranya Bang Hotman, agar mengusulkan kepada penyidik agar Marliana diperiksa, di BAP lagi menambahkan keterangan dari pihak korban, ungkap Tony. Dari situ dianalisa, siapa Mega ini, ciri-cirinya bagaimana, apakah Mega anggota Moonraker kah, atau teman-temannya yang dicurigai. Ini lebih penting, sambungnya. Menemukan CCTV, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu terungkap. Kepolisian ternyata menemukan rekaman CCTV di lokasi pembunuhan, namun belum pernah dibuka. Informasi ini disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, pada Sabtu 29 Juni 2024 malam. Ia menyoroti kesaksian dua anggota polisi, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar dalam persidangan. Dalam kesaksian Dodi, ia bersama rekan-rekannya Aibtu Rudiana, ayah Eki, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprodi melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Penyelidikan dilakukan setelah mendapatkan informasi tentang pengeroyokan di depan SMPN 11 Cirebon.
Setelah itu 8 terpidana ditangkap dan diamankan bersama rekan-rekannya. Seusai mengamankan para terpidana, kepolisian baru menemukan CCTV. Dodi menyatakan meskipun mereka sudah mengecek CCTV yang berada di lokasi kejadian, rekaman tersebut belum pernah dibuka. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gugun dalam catatan putusan pengadilan. Menurut Tony, fakta ini menunjukkan bahwa CCTV yang seharusnya menjadi bukti kuat justru tidak digunakan dalam proses penyelidikan awal. Ia khawatir pelaku sebenarnya bukan 8 orang yang ditangkap saat ini. Ia lantas menantang Aibtu Rudiana membuka CCTV untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Kemudian diamankanlah 8 orang. Ya. Nah, setelah diamankan jadi diamankan dulu nih ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya. Jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun dan Brigadir Andi Safrudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, jadi di dalam putusan atas nama 8 terpidana ini, ya, sekarang udah menjadi terpidana. Nah, ini ada kesaksian dari anggota polisi, ya. Kesaksian dari anggota polisi, ya. Ini anggota polisi ini namanya pertama adalah Dodi Purwanto, ya. Nah, Dodi Irwanto, ya. Nah, Dodi Irwanto ini, ya, di sini menjelaskan bahwa, ya, saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun dan Brigadir Andi Safrudi melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Dan 2 hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan. Yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Nah, kemudian di sini saksi juga, ya, menemui saudara Aep, ya. Nah, sama Rudiana juga ikut. Nah, kemudian diamankanlah 8 orang, ya. Nah, setelah diamankan jadi diamankan dulu nih ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya. Jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun dan Brigadir Andi Safrudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, itu keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Karena baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar, ya, ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aibtu Rudiana, kan itu tadi, ya. Kemudian siapa lagi? Aibtu Rudiana, ya. Kemudian Gugun Gumilar, ya.
Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aibtu Rudiana, hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini ya itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada. Namun ya itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh. Ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini. Bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, kan itu. Ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari 2 kesaksian, ya Pak Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Jadi akhirnya kami bisa berpendapat bahwa bisa saja ternyata setelah dibuka isinya itu pelakunya itu lain, ya bukan yang sudah diamankan 8 orang itu.